Shalom Lifehouse Family, apa kabar saudara? Kembali kita berjumpa di Life Cell ini memasuki bulan yang pertama di tahun ini. Saya percaya kebenaran firman Tuhan harus menjadi landasan, menjadi modal kita saudara. Itulah sebabnya siapkan catatan saudara, catat hal-hal yang penting. Sebab saya percaya bahwa ketika kita mencatat, kita bisa mengulangi lagi, kita bisa mereview lagi. Dan repetition is a mother of revelation. Pengulangan adalah ibu dari sebuah pewahyuan. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita. Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami, bagi langkah-langkah hidup kami. Kami berdoa supaya isi hati Tuhan dilepaskan di tengah-tengah kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita sambut Pastor Judika Sihaloho. Thank you, Bang. Ya, mari Bang. Baik, Bapak Ibu yang terkasih Lifehouse Family, kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya akan mulai dari satu ayat, yaitu Yakobus pasal pertama ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudaraku yang terkasih, kita adalah orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa, tapi kita bersyukur oleh firman Allah yang menjadikan kita baru. Firman Allah melahirkan kita menjadi baru. Itu kalau saudara baca dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-18. Kemudian Rasul Petrus juga mengatakan demikian, bahwa kita dihidupkan oleh firman. 1 Petrus pasal pertama ayat 23. Jadi firmanlah yang membawa kita dari kematian rohani kepada kehidupan rohani. Jadi firman yang menjadikan kita baru, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tanpa firman Tuhan, bahwa hidup kita itu jauh lebih buruk. Bahkan lebih mengerikan nasibnya daripada binatang. Mengapa? Kalau binatang mati, maka hidupnya selesai. Tapi kalau kita manusia mati, kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Jadi kita bersyukur kita dihidupkan oleh Tuhan melalui firman dan rohnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 21 dikatakan di sana agar kita menerima firman yang sudah tertanam di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya adalah, mungkinkah ada seseorang yang telah memiliki firman Allah dalam hatinya namun tidak bertumbuh imannya, namun hidupnya tidak berubah? Firman telah ada di dalam hati mereka. Mereka telah membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah, namun firman tersebut tidak memberi dampak dalam hidup mereka. Dengan kata lain, firman itu tidak mengubah mereka. Mereka tidak menjadi pelaku firman, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Rasul Yakobus, ya, ayat yang kita baca tadi, saudaraku. Rasul Yakobus adalah seorang rasul yang kalau berbicara dia belak-belakan. Dia berbicara kebenaran itu terang-terangan. Dan dia tidak puas melihat orang percaya yang hanya membaca firman. Yang mengaku telah menerima firman tapi hidupnya tidak diubahkan. Kelakuannya tidak ada diubahkan oleh firman itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain bahwa Allah ingin agar kita menjadi pelaku firman. Agar kita tidak menipu diri kita sendiri. Sebab Yakobus pasal pertama ayat 22 tadi mengatakan bahwa kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, maka sesungguhnya kita tuh menipu diri sendiri. Kita menipu diri sendiri. Nah, saudaraku, kita mencatat bahwa orang yang melakukan firman itu diumpamakan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Ya kokoh, ya kuat, ya teguh berdiri. Ya kokoh, teguh berdiri di tengah badai, saudara. Dan Matius 7 ayat 24 mengatakan, ia pun disebut orang yang bijaksana. Ya, ia juga disebut orang yang berbahagia. Mazmur pasal pertama, ayat pertama sampai ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Lukas 11 ayat 28 mengatakan, saudaraku, bahwa yang berbahagia adalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Jadi mereka yang melakukan firman Tuhan itu, mereka disebut orang yang bijaksana. Mereka disebut orang yang berbahagia. Dan mereka orang yang kokoh dan tangguh. Bukankah kita ingin seperti itu, saudaraku? Bukankah saudara ingin disebut Tuhan orang yang berbahagia? Makarios. Tuhan memberi selamat kepada kita. Makarios bisa diterjemahkan selamat. Jadi kalau kita pelaku-pelaku firman, maka Tuhan berkata kepada kita, selamat anakku, katanya. Jadi Tuhan memberi selamat kepada kita. Itu artinya apa? Tuhan memberi pujian kepada kita. Tidakkah kita ingin dipuji oleh Tuhan?
Nah jadi hanya orang yang melakukan firman Tuhan, yang hidupnya diubah, yang berbahagia, yang disebut bijaksana, dan mendapat pujian dari Tuhan. Nah jika demikian saudaraku, bagaimana agar kita bisa menjadi anak-anak Bapa Surgawi yang melakukan firman Tuhan? Kan itu yang penting. Itu yang penting bukan? Ya kita tahulah kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi yang paling penting bagaimana agar kita punya step. Ya, punya step, bisa kita membuat planning agar kita bisa menjadi anak Bapa Surgawi yang diubahkan Tuhan. Khususnya di tahun yang baru ini sampai tahun-tahun ke depan. Hidup kita harus berubah, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, saudaraku, bagaimana agar kita bisa berubah atau melakukan firman Tuhan? Tentu itu dimulai dari hal yang sederhana. Apa itu? Kita membaca firman Tuhan. Ya, kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Wahyu pasalnya yang pertama ayat ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang membacakan dan mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menurutinya. Kalau dalam terjemahan NIV, blessed is the one who reads loud the word of this prophecy. And blessed are those who hear it. Itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau saudara mau menjadi pelaku firman, dimulai dari membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun kita harus memahami bahwa yang dimaksud membaca di sini, ya, yang dimaksud membaca di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan bukan sekedar membaca sepintas lalu, bukan. Ya, kata membaca di sini, ya, lalu mendengarkan, lalu menuruti firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan tensisnya dalam bahasa Yunani, itu artinya apa? Yang terus membaca, yang terus mendengarkan, yang terus menuruti firman Tuhan di mana saja dan kapan saja. Orang tersebut yang disebut berbahagia itu. Namun ingat, membaca di sini saudaraku bukan membaca sepintas lalu, tapi yang dimaksud membaca di sini adalah mempelajari firman Tuhan, meneliti firman Tuhan. Nah, sesungguhnya saya sedang mengajak Bapak Ibu sekalian, Life House Family, memperhatikan Yakobus pasal pertama sebenarnya, dari ayat 18 sampai 25. Nah, coba kita lihat ayat yang 25, Yakobus pasal pertama ayat 25 dikatakan begini, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi membaca di sini bukan sekedar membaca sepintas lalu, membaca lalu melupakan, tetapi mempelajari atau meneliti, parakupto. Itu diterjemahkan dari kata Yunani parakupto, artinya apa? Memeriksa. Memeriksa itu artinya. Jadi ketika saudara memang mengatakan haus akan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, ketika membaca harus memeriksa. Kita pegang pen kita, ya, kita siapkan catatan kita, seperti dikatakan Pastor Wigan tadi, siapkan buku saudara, siapkan catatan saudara, siapkan pen saudara, catat apa yang saudara tangkap. Itu namanya memeriksa atau meneliti, mempelajari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kita mempelajari tentu bukan sekali, bukan musiman atau bukan lagi mood, tapi harus tekun. Harus tekun terus menerus mempelajari, meneliti firman Tuhan. Nah, Paulus adalah satu tokoh, ya, satu contoh yang luar biasa mengenai orang yang selalu haus akan firman Tuhan, akan belajar firman Tuhan. Misalnya sambil contoh satu. Kalau saudara membaca tulisan Paulus, ya, dikategorikan dia surat penggembalaan, yaitu 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat 13 saudaraku. Kalau saudara baca nanti di sana, ya, saya sampaikan sedikit latar belakangnya. 2 Timotius itu ditulis oleh Paulus dari dalam penjara, di masa tua dia tinggal menunggu putusan pengadilan. Apakah dia nanti akan dibebaskan, apakah dia akan dipenggal, apakah dia dihukum seumur hidup. Nah, dia tinggal nunggu keputusan itu. Dan di dalam penjara, dia sendiri, dia kedinginan. Dan mari kita catat baik-baik, dia di penjara bukan karena dia buat kejahatan. Dia di penjara karena melakukan firman Tuhan. Dia di penjara karena dia memberitakan Injil, saudaraku. Tetapi apa yang luar biasa terkait dengan yang kita pelajari hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat. Ya, 2 Timotius pasal yang keempat, beginilah dikatakan Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dia berkata begini,
jika engkau kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Kedinginan, sendiri, kesepian, saudaraku di dalam penjara, menunggu hasil putusan. Tetapi Paulus berkata kepada Timotius, Tim, tolong ya, kamu pergi ke Troas di rumah Karpus. Tolong bawakan nanti kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Apa itu yang dimaksudkan perkamen? Perkamen itu adalah salinan Paulus dari perjanjian lama. Ya, jadi kita simpulkan saja apa itu? Maksudnya firman Tuhan. Jadi dia tidak pernah di masa tua menjelang tahun-tahun kematian. Ya, dia di penjara. Yang dirindukan Paulus tuh terus memeriksa firman Tuhan, terus belajar firman Tuhan. Dia selalu haus, tolong bawa ya perkamenku. Sebab aku tahu ketika aku mempelajari firman, aku bisa tangguh, aku bisa kuat. Sekali lagi, saudara rindu melakukan firman Tuhan? Dimulai dari membaca. Nah, setelah itu apa saudaraku? Hafal. Mari kita hafalkan. Saya tahu kedewasaan rohani seseorang tidak diukur oleh berapa banyak ayat hafalannya. Ya, saya tahu. Tapi saya tanya kepada saudara jujur, saudara ada hafal ayat firman Tuhan enggak? Nah, itu saudaraku, cara lain membaca firman Tuhan adalah dengan menghafalnya. Di dalam Mazmur 19 ayat 11 dikatakan di situ, ya, dikatakan di situ, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Ini dibuat lagu. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku. Supaya apa? Supaya jangan aku berdosa padamu. I keep your word in my heart. Jadi aku menyimpan itu sama dengan menghafal. To memorize. Supaya apa saudaraku? Meresap di dalam hati kita. Tentu tujuan kita menghafal bukan supaya ikut nanti ada kuis Alkitab lalu kita menjadi juara. Tentu bukan. Ya mungkin kita tidak bisa menghafal titik komanya lengkap. Tapi kita mesti jujur pada diri kita. Adakah yang meresap di hati saudara? Adakah yang tersimpan firman Allah di dalam hati saudara? Membaca, kemudian mari kita hafalkan. Mari kita hafalkan, saudaraku. Tuhan Yesus ketika dia dicobai, dia berkata, ya, Tuhan Yesus gak perlu mesti buka kitab dulu sebentar ya. Menurut kitab suci tidak. Itu sudah tersimpan di dalam Tuhan Yesus bukan? Ya, Alkitab berkata atau ada tertulis. Firman itulah yang membuat Yesus dia tidak bisa dikalahkan oleh iblis ketika dia dicobai di padang gurun sampai 3 kali. Dia selalu saudaraku mengambil landasan atau merefer kepada firman Tuhan. Nah, itu pentingnya menghafal, to keep. Ya, memelihara, menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, setelah kita menghafal, kita membaca, kita menghafal, lalu kita renungkan. Kita renungkan saudaraku. Apa arti merenungkan? Merenungkan itu ya, itu dideskripsikan seperti kegiatan sapi yang mengunyah makanannya. Kebetulan saya pernah tinggal di kampung dulu, SD di Pulau Samosir. Jadi saya pernah menggembalakan kerbau atau lembu. Saudaraku, kerbau itu atau sapi itu saudaraku, ya saya bawa keluar dari kandang di pagi hari di jam 7. Lalu saya bawa ke rumput yang hijau dan dia tidak berhenti makan. Pakai lidahnya dia ambil itu rumput, dia gigit, lalu dia makan. Terus tanpa berhenti. Dia tidak mengunyah, langsung tertelan. Nanti di sore hari lalu kerbau itu dia merebahkan badannya. Setelah dia merebahkan badannya, lalu dia memuntahkan segumpal-segumpal kembali ke dalam mulutnya. Lalu dia kunyah. Nah, dia kunyah, setelah halus, lalu dia kirim kembali, dia telan dikirimkan ke pencernaannya. Dia muntahkan lagi bagian rumput untuk diolah, diperhalus atau dihaluskan. Lalu ditelan lagi, demikian sampai semua dikunyah. Lalu ditelan kembali, itulah yang membuat kerbau atau sapi itu menjadi sehat saudaraku. Demikian kita mendengar firman Tuhan, kita menghafalkan firman Tuhan, kemudian kita harus memberi waktu untuk merenungkan firman itu. Dicari waktu kita dengarkan firman Tuhan, kita renungkan.
ya, kita pikirkan dan sebagainya. Kalau kita tidak membuat perenungan seperti itu, maka firman tidak akan pernah melekat di dalam hati kita. Tidak akan pernah. Itu yang biasa orang bilang, masuk kiri, keluar kanan. Nah, orang seperti ini tidak akan mungkin bisa berubah. Orang seperti ini tidak akan bertindak sesuai firman Tuhan. Dan hidupnya tidak akan pernah bisa bertumbuh dalam iman. Nggak bisa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yosua pasal 1 mengatakan, kalau kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan bertindak hati-hati dan kita akan berhasil. Tentu berhasil di sini, ya artinya apa? Kita memenuhi rencana Allah dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, kita melakukannya semua tepat seperti yang Tuhan inginkan. Kita menjadi pelajar yang berkenan kepada Tuhan. Seorang pekerja, seorang pengusaha, apapun profesi saudara melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan. Itu yang sukses di mata Tuhan. Mungkin hasilnya kita tidak sebanyak orang, gak apa-apa. Tapi kita telah melakukan maksimal seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sukses dalam pandangan Kristen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan lupa, saya tanya lagi nih sebelum kita lanjut. Saudara mau diubahkan kan? Saudara mau menjadi pelaku firman Tuhan bukan? Mulai dari apa? Membaca artinya mempelajari, meneliti dengan baik. Kita hafalkan, kita simpan dalam hati dan pikiran kita. Kemudian kita renungkan, kita beri waktu untuk merenungkan apa yang telah kita dengar itu. Jadi yang namanya merenungkan itu sesungguhnya kegiatan pikiran. Kita hanya diam saja, tapi kita merenungkan seluruh kebaikan Tuhan, kebenaran yang kita pahami. Lalu kita memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong saya agar aku mampu melakukan kebenaran-Mu ini. Telah banyak yang tersimpan di hatiku Tuhan firman-Mu. Tapi aku merenungkan tolong saya agar aku bukan hanya mampu membaca, mempelajari dan menyimpannya di dalam memoriku. Tapi aku cakap melakukan oleh pertolongan Roh-Mu ya Tuhan. Itu saudaraku. Kalau nggak percaya saudara kita bisa berubah. Tidak percaya saya. Siapapun itu. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita merenungkan, membaca, menghafalkan, merenungkan. Kemudian barulah kita akan melakukan apa yang telah tersimpan, yang telah kita renungkan itu. Di Wahyu pasal pertama ayat ketiga berkata, berbahagialah mereka yang menuruti firman Allah. Ingat Lifehouse Family. Ingat apa itu? Akhir dari belajar firman Tuhan adalah mentaatinya. Saya ulangin ya. Akhir dari belajar firman Tuhan adalah mentaatinya. Apa arti meneliti dengan baik tanpa melakukan? Itu menipu diri sendiri. Kita pikir kita rohani padahal bukan. Menipu diri sendiri saudaraku. Kita berpikir kita sudah memiliki firman dalam hati kita. Padahal firman sama sekali tidak mempengaruhi hidup kita. Kasihan saudaraku. Nah, coba kita breakdown lagi. Yang dimaksud dengan menuruti firman Tuhan itu, bagaimana sih dia dipraktekkan? Nah, tentu yang pertama adalah kita bertindak berdasarkan firman Tuhan. Firman yang kita pelajari dan renungkan harus menjadi landasan kita bertindak dan mengambil keputusan dalam hidup ini. Misalnya Abraham saudaraku. Tuhan menjanjikan kepadanya bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepadanya agar kelak menjadi bangsa yang besar. Kemudian Tuhan menggenapinya, lalu dia punya anak namanya Ishak. Dan setelah Ishak itu bertumbuh besar saudaraku, kemudian Tuhan meminta kepada Abraham agar mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Yang sekian puluh tahun dia tunggu saudaraku. Ya kalau menurut saya, kita tidak bisa membuat jadi sederhana atau mensimplifikasi. Kemudian setelah mendengar itu, kemudian Abraham langsung melakukan. Agak sulit rasanya untuk kita menafsir seperti itu. Sebab Abraham pun manusia biasa saudara. Saya yakin ketika Tuhan menyampaikan itu kepadanya, Abraham persembahkan anakmu. Dalam teks yang kita baca, Abraham mungkin langsung menjawab, ya Tuhan gitu. Tapi bagi saya memberi ruang di dalamnya. Apa itu? Bahwa Abraham juga pasti merenungkan firman Allah itu. Yang mungkin sempat terlintas di benaknya. Ini gak masuk akal. Tuhan yang memberi janji, dia minta lagi. Apaan ini? Tapi disitulah kekuatan dari merenungkan. Dia merenungkan, oh Tuhan, Engkau yang menjanjikan aku punya keturunan. Dan Engkau yang memberikan. Baru remaja. Lalu Engkau minta agar aku persembahkan. Oh Tuhan gitu. Tetapi disitulah kita melihat kehebatan ya sosok yang namanya Bapak Abraham ini saudaraku.
dalam perenungan itu. Lalu dia memutuskan, Tuhan yang telah memanggil aku, dia memberikan janji kepadaku. Maka aku harus hidup sesuai dengan apa yang dia katakan. Aku tidak melandaskan keputusanku, aku tidak melandaskan tindakanku di luar yang lain. Kecuali firman Tuhan. Lalu dia berkata, ya Tuhan, karena Engkau yang menyuruh. Ya Tuhan, aku harus melakukannya, kata Abraham. Itulah sebabnya Abraham memberi Ishak itu kepada Allah. Karena Allah menginginkan Ishak itu, saudaraku. Jadi menuruti firman Tuhan artinya apa? Kita bertindak berlandaskan firman Tuhan. Lifehouse yang masih muda, engkau berpacaran, biarlah berpacaranmu itu engkau landaskan sesuai firman Tuhan. Dalam segala hal. Ketika kita mendengarkan perkataan orang yang menyakiti hati kita, pikirkan baik-baik. Ketika kita mau membalas perkataan itu, pikirkan harus berlandaskan firman Tuhan. Sehingga yang keluar dari mulut kita, semua kata-kata yang memuliakan Tuhan. Sering sekali kita tanpa pikir panjang, langsung aja. Langsung saja. Makanya kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan dalam hal itu. Yang kedua yang dimaksud dengan menuruti firman Tuhan, ya maksudnya bagaimana dipraktekkan. Kalau yang pertama tadi bertindak berdasarkan firman, yang kedua saudaraku artinya apa? Menyesuaikan diri dengan firman. Misalnya kita mendengarkan Tuhan berkata bersyukur dalam segala keadaan, lalu kita diperhadapkan kepada satu hal yang sulit, mari kita sesuaikan. Kita sesuaikan saudaraku, dan bicara menyesuaikan itu sebuah upaya. Jangan-jangan bergejolak di hati kita, bukan? Ada protes. Namanya menyesuaikan. Menyesuaikan. Seperti baris berbaris. Kiri, kanan, kiri. Kita harus sesuaikan setiap langkah kita. Saudaraku, saya orang Batak. Istri saya Chinese. Waktu kami dulu baru menikah, itu agak repot soal makan. Masing-masing membawa selera lidahnya. Dia ingin saya makan bakut teh, makan fuyung hai. Karena dia doyan, saya suka saksang. Nah maaf nih, hanya orang Batak yang tahu saksang. Saksang itu adalah daging babi yang dicincang pakai bumbu yang keren tentunya. Pasti enak. Nah saya pengennya ke situ. Istri saya pengennya ke sini. Tapi karena saya mengasihi dia, karena saya mencintai istri saya, ya udahlah saya ikutin dia. Saya sesuaikan taste saya makan bakut itu. Ternyata beberapa kali saya makan, pertama-tama sih saya rasa asam asin gak enak bagi saya. Tapi ketika saya mau berupaya menyesuaikannya, saya nikmati, saya coba lagi, sampai akhirnya malah saya yang doyan. Taste-nya saya dapat, ternyata enak ya, sama. Ampuni musuhmu, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi balaskan kejahatan dengan kebaikan, emang enak. Kita difitnah, kita disakiti, emang enak. Natur kita sebagai manusia, kalau boleh kita balas dia habis-habisan. Kenapa? Kita pikir kita puas, tapi Alkitab nggak berkata demikian. Alkitab berkata kasihi dia, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi balaskan kejahatan dengan kebaikan. Nah kita menyesuaikan. Dalam menyesuaikan itu ada upaya. Ada upaya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Tuhan suruh berdoa, ayo harus berdoa. Simple kan? Terkadang ya orang tuh suka bikin jadi ribet melakukan firman. Lifehouse Family, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah banyak tahu firman Tuhan. Tuhan perintahkan berdoa bukan? Tuhan perintahkan bersyukur bukan? Tuhan perintahkan berterima kasih bukan? Tuhan perintahkan mengampuni bukan? Lakuin gak? Langsung lakukan. Ketika diperhadapkan, lakukan. Beres. Saya berani sebagai hamba Tuhan berkata, pasti kita sama-sama berubah. Pasti Lifehouse Family diubahkan oleh firman Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada saudara, Makarios, selamat anakku. Engkau dapat pujian dari aku. Itu dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian setelah kita melakukan firman Tuhan. Ya kalau kita terus membaca Yakobus pasal pertama tadi saudaraku. Nah kita mengajarkan firman Tuhan itu kepada orang lain. Kita mengajarkan firman itu kepada orang lain. Ini bukan berarti kita harus berkhotbah. Tidak semua loh kita mendapat panggilan berkhotbah bukan. Tapi kita bisa berkhotbah di mana saja melalui apa? Hidup kita. Melalui sharing firman Tuhan ketika kita lagi ngopi-ngopi sama teman. Lagi pergi liburan. Tapi saya selalu berkata harus mulai dari rumah. Oleh sebab itu Lifehouse Family sebagai suami. Kita suami adalah kepala rumah tangga imam. Kitalah suami yang harus mengajarkan firman kepada istri dan anak-anak kita. Amin kah? Amin ya? Kalau tidak amin bahaya. Iya harus kita berbagi. Jangan kita hanya sekedar keluarga bahagia, romantis, suami istri romantis, orang tua dan anak.
Bahagia sekali orang melihat, wow keren. Tapi di meja makan kita tidak pernah membicarakan Tuhan Yesus. Bukan itu tujuan keluarga bahagia. Ya, kita harus bahagia. Kita harus membangun keluarga bahagia. Yes. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada kata-kata yang menyakitkan di rumah kita. Dalam satu keluarga, yes, setuju. Tapi bukan itu tujuan. Menjadi anak Tuhan, bukan membangun keluarga bahagia. Bukan. Bukan itu. Tapi kita berbahagia, apa saudaraku, di dalamnya ada firman Tuhan. Jadi bukan sekedar bahagia romantik begitu, bukan. Buat apa kelihatan bahagia? Tapi tidak pernah membicarakan firman. Sebagai seorang suami kita tidak melakukan tugas kita sebagai imam yang membagikan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Kita telah membaca, kita telah merenungkan, ya, kita telah menghafalkan, kita merenungkan firman Tuhan. Ya, kemudian kita lakukan saudaraku. Dan memang biasanya gini, kalau kita yang melakukan firman Tuhan itu tidak akan bisa tahan. Dia pasti akan membagikannya kepada orang. Dia akan men-sharingkannya kepada orang lain. Gak bisa. Itu udah satu kesatuan. Melakukan firman dan mengajarkan firman itu satu kesatuan. Orang yang tidak mengajarkan firman adalah orang yang tidak melakukan firman. Iya. Loh ada loh Pak, dia bukan pelaku firman Tuhan tapi mengajar. Itu bukan bagian kita. Itu kita yang melihatnya dari luar saja. Dan kalaupun kita mengkategorikan dia mengajar firman Tuhan, sesungguhnya apa yang disampaikan tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi antara melakukan firman Tuhan dengan mengajarkan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Bapak Ibu gak percaya, Life House Family kalau gak percaya, yuk kita buktiin yuk di tahun yang baru ini. Ambil tekad, Tuhan aku harus lebih baik lagi di tahun 2021 ini. Aku akan lebih baik lagi Tuhan. Aku akan praktekkan apa yang aku tahu. Kita akan menikmati betapa indahnya hidup bersama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, coba kita perhatikan sekarang, kita mundur. Sekarang saya menyampaikannya dengan mundur, yaitu Yakobus pasal pertama ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Nah, oleh karena itu kata Rasul Yakobus, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Karena dikatakan di sebelumnya bahwa firman Allah kan telah tertanam di hatimu. Benih itu telah tertanam di hatimu. Oleh karena itu engkau telah menerima firman Tuhan. Nah, itu sebabnya mulai hari ini, kata Yakobus, ya, cepatlah untuk mendengar. Apa maksudnya cepat untuk mendengar? Maksudnya adalah kita cepat untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita cepat menjadikan firman Tuhan itu menjadi prioritas dalam hidup kita. Menjadi satu-satunya yang paling utama, saudaraku. Kita harus seperti seorang ibu. Seorang ibu, saudaraku, yang cepat bangkit dari tempat tidurnya ketika mendengarkan anak bayinya menangis di tengah malam. Itu hati seorang ibu. Dia dengar anaknya nangis, dia langsung bangkit. Ada apa anakku? Itu yang dimaksud Yakobus. Secepat itu, sepeka itu, setanggap itu. Cepat kita mendengar, memberi telinga. Mendengar dalam bahasa Alkitab Perjanjian Baru, saudaraku, artinya apa? Memberi telinga. Cepat mendengar, memberi telinga. Ya, jadi menjadikan firman Allah tempat pertama kita mencari pertolongan. Dalam menghadapi keadaan apapun, respon pertama adalah melihat apa yang dikatakan Allah tentang keadaan itu. Inilah orang-orang yang melakukan firman Tuhan itu. Dia cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata. Jangan jadi asbun. Belum dipertimbangkan langsung komentar. Banyak asumsi-asumsi, hati-hati loh Bapak Ibu. Asumsi itu bisa merusak kita. Asumsi bisa menghancurkan saudara. Ya, nah jikalau kita hendak bicara, biarlah itu semua adalah hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Jika tidak sesuai firman Tuhan, lebih baik kita berdiam dirilah. Jangan bicara sebelum kita mendengarkan pandangan Allah. Apa kata Alkitab? Kalau saya mengutip ada pepatah kami orang Batak. Nah saya sampaikan dalam bahasa Batak dulu ini. Begini bunyinya. Saya jumolo mani dilak bibir asani dok kata. Apa artinya itu? Artinya begini. Sebelum ngomong jilat bibir dulu gini. Baru ngomong, artinya apa? Pikir dulu sebelum ngomong. Banyak gereja pecah karena apa? Sembarang ngomong.
Lah, sembarang ngomong. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi cepatlah mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Karena marah tidak menghasilkan apa-apa, saudaraku. Kemarahan tidak membuat Allah merubah keputusannya. Tidak ada, saudaraku. Kalau kita marah, saudaraku, nggak menghasilkan apa-apa. Kemarahan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nggak ada. Kalau dengan marah kita tambah baik, saya bantu kita marah-marah deh. Iya, saya ulangin ya, Allah itu tidak akan membuat dia merubah keputusannya, saudaraku. Jika kita, maksudnya gini, kadang-kadang kan kita gini ya, kita minta lalu kita paksa agar Tuhan kasih. Tuhan bisa marah sama kita. Dan pernah berpikir Tuhan jadi mengubah keputusannya. Enggak, kalau kita dianggap Tuhan anaknya. Karena Tuhan mau mendidik kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi akhir kata, Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita sama-sama menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Agar kita tidak disebut, agar kita tidak mengklaim diri kita sebagai orang yang menipu diri sendiri. Jadi mulai hari ini, baca, pelajari, renungkan, hafalkan, lakukan, ajarkan. Maka Tuhan berkata sekali lagi kepada saudara, anakku selamat ya, aku bangga padamu. Tuhan menjabat tangan kita, Makarios, selamat anakku. Selamat bertarung di tahun yang baru ini, tahun 2021. Kiranya kita terus bertumbuh menjadi anak Bapak surgawi yang luar biasa. Menjadi Lifehouse Family yang luar biasa, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan hati kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, itulah kebenaran firman-Mu yang bisa kami dengarkan. Sederhana kebenaran-Mu Tuhan, namun sering kami mengabaikan, sering kami melupakannya. Tapi melalui kebenaran ini, Tuhan mengingatkan kami kembali. Tuhan menegur kami kembali. Sungguh ini adalah bukti kasih-Mu kepada kami. Bahwa Tuhan sayang kepada kami. Tuhan ingatkan kami agar kami kembali kepada yang basic ini Tuhan. Bagaimana kami bisa melakukan firman-Mu kalau kami malas mempelajari firman-Mu. Tidak pernah merenungkan firman-Mu. Apa yang kami lakukan ya Tuhan. Ampunilah kami semuanya Bapa. Kiranya di tahun 2021 ini Tuhan. Komitmen kami sama-sama kokoh. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak, ini janji kami. Engkau sendiri yang mendengarkannya. Bahwa tahun ini hidup kami akan berubah lebih cepat bersama dengan Tuhan. Diberkatilah Lifehouse Family, diberkatilah Bapak Gembala kami, Pastor Wigan bersama dengan istri dan seluruh para pengurus. Kiranya terus mereka bertumbuh menjadi tim yang hebat, tim yang super bersama dengan umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka tetap teguh menegakkan kerajaan-Mu di Indonesia ini ya Tuhan. Diberkatilah seluruh umat-Mu baik dalam pekerjaan mereka, dalam usaha buah tangan mereka. Diberkati keluarga, diberkati anak-anak, diberkati seluruh kehidupan mereka. Bahagia bersama Tuhan selalu menyertai kami. Usailah sudah ibadah kami ini ya Tuhan. Turunkanlah berkat-Mu atas kami semua. Karena Engkau sendiri yang punya berkat itu. Turunlah kiranya segala berkat dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuntunan bimbingan dari Allah Roh Kudus. Itulah yang selalu bersama dengan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.